Ada suatu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah. Yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya perang parit terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari beberapa kaum, mereka berkumpul kemudian menjadi 10.000 orang, berjalan dari Mekah ke Madinah untuk menghancurkan Islam, membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu, ketika mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Intelijennya Rasulullah SAW itu adalah canggih. Siapa itu? Yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada 10.000 pasukan, mau datang ke sini, menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad. Maka silahkan bikin sebuah rencana counter attack. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan hitung ada berapa pasukannya. Terus para sahabat bilang, wahai Rasulullah, kami cuma ada 3.000 pasukan. Coba lihat secara logika, 10.000 lawan 3.000, kira-kira yang menang siapa? Tentunya yang 10.000. Secara logika yang menang ya yang banyak, yang lebih banyak yang 10.000. Tapi Rasulullah bilang, jangan khawatir, jangan putus asa. Kira-kira ada yang punya ide di antara kalian? Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, kami punya ide. Gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, maka kami membuat parit. Dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang ataupun tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah utarakan tidak ada masalah, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Bayangkan, gali parit 8 km itu bukan Indonesia. Di Indonesia bisa pakai cangkul selesai. Gali parit di Arab pakai cangkul, cangkulnya yang nanti patah. Gali parit di Arab itu menggunakan lembing karena batu semua. Hancurkan batunya, kemudian tarik tanahnya ke atas, dan ada spesifikasinya. Paritnya kata Salman lebarnya 5 meter dan dalamnya 3 meter. Kenapa seperti itu? Katanya supaya kuda tidak bisa lompat. Kalaupun lompat ke dalam parit tersebut, kuda tidak akan naik lagi. Jadi banyak tanah yang harus digali, yang dimana 6 hari lagi itu orang kafir Quraisy akan sampai. Pada saat itu kaum muslimin stres. Jumlahnya 3.000, gali tanah 8 km, pasukan kafir Quraisy akan datang. Nah, dikisahkan panasnya luar biasa. Secara jumlah mereka kalah. Dan makanannya, menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya itu setelah dicelupin diangkat, dimasukin ke gandum. Maka gandum yang nempel di tangannya itu dijilat, yang kemudian itu untuk bekal makan seharian. Bisa difahami kira-kira bagaimana kondisinya? Sangat mengerikan sekali. Wajar pada saat itu banyak orang-orang yang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin pulang dulu ya. Ini istri saya di rumah sakit. Bukankah seorang suami harus mengurus istrinya? Begitupun dengan kondisi yang lain. Ya Rasulullah, saya hendak pulang. Kenapa? Karena saya harus mendampingi anak-anak di rumah. Bukankah seorang ayah harus tanggung jawab mengurusi anaknya? Sehingga kemudian pulang dan tidak kembali lagi. Yang bersama dengan Rasulullah pada saat itu hanya ada 2 tipe orang, yaitu yang benar-benar beriman dan orang Yahudi yang terpaksa. Loh, kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya memang begitu. Kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali sudah berdiskusi dengan
pasukan Ahzab ketika nanti kamu akan datang, maka kami akan mengganggu istri dan anak-anak mereka dari belakang. Dan ada banyak prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah pergi meninggalkan kita. Allah nggak perhatian lagi pada kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah. Ini kejadian. Maka ketika menggali parit, ada dua yang tersisa, yaitu kaum muslimin yang benar-benar beriman, dua Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi inilah ada yang nanya kepada Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang kita takutkan kira-kira yang mana dulu, Konstantinopel atau Roma? Paham sampai di sini? Coba perhatikan baik-baik, mereka lagi di mana? Mereka lagi berada di Madinah. Lihat ya, betapa kemudian mental para sahabat itu luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Mereka lagi ada di Madinah. Konstantinopel, Roma. Pertanyaannya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi Konstantinopel belum? Sudah pernah lihat Konstantinopel? Jawabannya pun belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik, Konstantinopel. Yang kedua, kota terbaik adalah kota Roma. Belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana. Kalau sekarang ke sana saja, Anda dari Madinah pergi ke kota Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka tidak pernah pergi, tidak pernah lihat. Yang mereka tahu cuma itu tempat yang paling bagus, yang paling indah, yang paling kuat di dunia kotanya. Pertanyaannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, gak pernah ke sana, gak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut pasukan berapa banyak? 10.000. Mereka harus gali parit berapa panjang? 8 km. Lebarnya 5 meter. Dan dalamnya 3 meter. Dan makannya gandum, kemudian yang lengket di tangan dijilat, itu untuk seharian. Nanyanya kepada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bagaimana reaksinya orang Yahudi? Yahudi langsung bingung, kayaknya Muslim sudah mulai gila. Kenapa? Kayaknya kepanasan nih, kurang makan nih kayaknya. Halusinasi, mereka besok udah mau mati, 10.000 nyerah. Ini parit aja belum jadi, yang mereka pikirkan adalah Konstantinopel dan Roma. Sehingga dikatakan gila ini orang Muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah SAW. Madinatun, wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja Muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham sampai di sini? Nah, kenapa Rasulullah dianggap gila ini ditulis dalam surah Ibnu Hisham, bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel. Mereka berpikir tentang kota Roma. Coba lihat baik-baik, teman-teman. Pertama, perhatikan mental para sahabat. Para sahabat tidak pernah menanyakan begini, ya Rasulullah, mungkin nggak ya kita menaklukkan Konstantinopel? Jelas sampai di sini para sahabat nanya begitu? Enggak. Yang ditanyakan para sahabat adalah yang mana yang duluan akan ditaklukkan. Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuman dari tadi penasaran yang mana yang duluan. Dan Rasulullah nggak menjawab begini, udah jangan pikir jauh-jauh. Yang akhirnya dengan berbagai mental dan persiapan yang disiapkan oleh kaum muslimin dan strategi lainnya, perang Khandaq pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin.